Halo anak-anak, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Anak-anak, jangan lupa ya, kita selalu menerapkan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, ditambah 2M, yaitu menghindari kerumunan, mengurangi mobilitas, agar kita semua terhindar dari penyakit corona. Mari kita terapkan bersama-sama ya. Ya, hari ini kita akan kembali belajar tentang Pancasila. Bapak yakin kalian sudah pernah mempelajari di kelas 5 dan kelas 6 kita kembali lagi belajar tentang Pancasila. Tujuannya adalah kalian mengetahui pengertian Pancasila, kemudian mengetahui bunyi dan lambang Pancasila, mengetahui nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila, mengetahui pengamalan nilai-nilai Pancasila. Mari kita belajar sama-sama. Usulan dasar negara yang disampaikan oleh Soekarno, presiden pertama kita, diberi nama Pancadharma. Kemudian digantilah menjadi Pancasila. Ini gambar lambang negara kita ya. Yang pertama kemudian mengalami perubahan dan yang sekarang adalah seperti ini. Ya, ini lambang negara kita. Pancasila itu berasal dari kata panca yang artinya 5 dan sila yang artinya asas atau prinsip. Jadi Pancasila adalah 5 asas atau prinsip yang menjadi dasar negara Indonesia. Jadi dasar negara Indonesia adalah Pancasila. Nah, lambang negara Indonesia itu burung Garuda Pancasila ya. Jadi jangan terbalik antara lambang negara dan dasar negara. Ya, kalau lambang negara itu Garuda Pancasila. Nah, kita perhatikan sama-sama di sini. Nah, di sini ada artinya ya. Jadi dari lambang negara ini memiliki makna, yaitu sayap. Sayapnya itu berjumlah 17 yang artinya tanggal kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bagian ekor itu bulunya ada 8 yang mengartikan itu bulan kemerdekaan Indonesia. Kemudian yang di pangkal ekor ya, bulu yang di pangkal ekor itu berjumlah 19. Ini artinya apa? Ya, benar. Tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian di bulu yang ada di leher itu berjumlah 45 yang artinya yaitu tahun kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini dalam lambang negara ini mengartikan adalah tanggal, bulan, dan tahun kemerdekaan Indonesia. Kemudian kalian sudah tahu dia mencengkram Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Nah, sekarang lambang Pancasila. Ya. Di dalam tadi burung Garuda ada lambang Pancasilanya nih. Ya, kalian bisa lihat di tengah tameng, dalam bentuk tameng. Nah, ini ada bintang, ada rantai, ada pohon beringin, ada kepala banteng, ada padi dan kapas. Nah, berarti bintang itu lambang sila pertama, pintar. Kalau rantai berarti lambang sila ke 2, pintar. Pohon beringin itu lambang sila ke 3, pintar. Kepala banteng itu lambang sila ke 4. Lalu yang terakhir adalah padi dan kapas. Padi dan kapas adalah lambang sila ke
Bunyi Pancasila. Bapak yakin kalian sudah paham ya. Dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, sila kelima. Bapak yakin kalian sudah hafal. Ya, berarti sila pertama bunyinya ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga, persatuan Indonesia. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang pertama adalah sila pertama. Nilai yang terkandung dalam sila pertama yaitu takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa atau ketuhanan. Yang kedua, toleransi dan penghormatan kepada agama atau kepercayaan lain. Yang ketiga, kerukunan antar umat beragama. Contoh pengamalannya yaitu percaya dan takwa pada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agamanya. Contoh penerapannya yaitu kita menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Yang kedua, contohnya kita berdoa sebelum dan setelah melakukan kegiatan. Sikap hormat menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama. Contoh penerapannya yaitu jika teman, saudara, tetangga sedang merayakan hari besarnya, kita mengucapkan selamat kepada mereka. Itu contoh sikap saling menghormati antar pemeluk agama. Dan bisa juga jika ada kegiatan kemanusiaan, nah jadi kita ikut berpartisipasi di dalam kegiatan kemanusiaan yang mengatasnamakan agama. Kemudian membina kerukunan hidup di antara sesama umat beragama. Contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, kita punya tetangga. Ya kan? Kita punya teman. Di sekolah juga kita punya teman dan mempunyai berbeda agama. Nah, kita tidak boleh mengejek agama mereka. Ya, agar terciptalah sebuah kerukunan. Yang keempat, sikap saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya. Contoh penerapannya yaitu jika teman kalian sedang melaksanakan ibadah, ya, kalian itu memberikan kesempatan kepada mereka untuk menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Yang kedua, misalnya kalian sedang bermain dengan teman kalian yang berbeda agama dan dia ingin menjalankan ibadah. Kalian tidak boleh melarang dia, tapi kalian memberi kesempatan kepada dia untuk beribadah. Tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain. Contoh penerapannya, jika kalian punya teman yang berbeda agama, kalian tidak boleh memaksakan dia untuk masuk agama kalian. Jadi, itu contoh penerapannya. Biarkan mereka menganut kepercayaan sesuai dengan imannya. Sila kedua, nilai yang terkandung dalam sila kedua yaitu persamaan derajat dan menghargai hak asasi manusia, perdamaian dan kemanusiaan. Contoh pengamalannya, sikap saling tenggang rasa dan tepo seliro, atau dapat menjaga perasaan orang lain sehingga tidak menyinggung perasaannya. Contoh penerapannya yaitu kalian tidak boleh berkata kasar yang dapat menyebabkan orang lain menjadi sakit hati. Ya, itu contoh penerapannya. Tidak boleh membuli teman kalian.
Ya, itu contoh penerapannya. Jadi tidak boleh sampai orang lain sakit hati. Pengamalan yang kedua, sikap saling mencintai sesama manusia. Nah, ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu jika teman kita, saudara kita, tetangga kita yang sedang sakit, nah, apa yang harus kita lakukan? Benar, ya. Kita mensupport, memberi semangat kepada dia dengan cara membesuknya, ya, menengoknya. Itu sikap saling mencintai sesama manusia. Contoh penerapannya. Kemudian sikap tidak semena-mena terhadap orang lain. Nah, ini contoh penerapannya yaitu kalian tidak boleh, ya, menyuruh orang semau kalian sendiri. Contohnya kalian menyuruh adik kalian, ya kan, tiap hari disuruh terus. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya kalian semena-mena terhadap orang lain. Contoh lagi di sekolah, ya, kalian punya teman kalian itu kalian suruh-suruh terus, ya, untuk membantu kamu. Nah, itu tidak boleh. Itu artinya kamu semena-mena terhadap orang lain. Jadi kita tidak boleh, ya, semena-mena terhadap orang lain. Gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Nah, contoh penerapannya, kita tahu sekarang kita dalam masa pandemi. Di masa pandemi ini banyak orang yang mengalami kesulitan atau kesusahan, ya. Nah, kalian dapat ikut dalam kegiatan kemanusiaan, contohnya memberikan sembako, ya kan, atau kalian berdonasi. Itu contoh melakukan kegiatan kemanusiaan. Dan yang kedua, jika terjadi bencana alam, contoh penerapan sila kedua yaitu kalian ikut menyumbangkan atau ikut memberikan sumbangan kepada korban bencana alam. Dan kita tahu, ya, di Santo Markus ada banyak kegiatan kemanusiaan yang kita lakukan, terutama di masa Paskah atau di masa Advent atau mau menjelang Natal, ya. Itu kita ada namanya APP dan AAP. Nah, itu adalah salah contoh kegiatan kemanusiaan. Kemudian berani membela kebenaran dan keadilan. Jika kalian melihat, contoh penerapannya yaitu jika kalian melihat orang yang sedang berselisih paham atau sedang bertengkar atau berkelahi, entah itu adik kalian atau teman kalian, ya, kalian itu berani mengatakan yang sebenarnya atau melerainya, ya. Kemudian kamu beritahu siapa yang benar, siapa yang salah, dan selesaikan dengan cara seadil-adilnya. Jadi tidak boleh membela teman kalian yang kalian suka atau teman akrab kalian atau sahabat kalian yang kalian bela. Itu salah, ya. Jadi harus membela kalau teman atau sahabat kalian salah, jadi kalian katakan salah dan harus diselesaikan secara adil. Kemudian mengakui persamaan derajat, hak, dan kewajiban. Kita sebagai warga negara Indonesia dan sebagai makhluk ciptaan Tuhan, kita memiliki derajat yang sama. Dan kita juga mempunyai hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara Indonesia. Contoh penerapannya, di rumah kalian juga punya hak dan kewajiban dan derajat yang sama dengan adik kakak kalian. Jadi kalian harus mengakui adik kalian juga punya hak dan kewajiban yang sama. Jadi jangan, contoh, karena kalian kakak, kalian menuntut hak yang lebih banyak daripada adik kalian. Itu tidak boleh, ya, karena hak dan kalian itu adalah sama. Mengakui dan memperlakukan manusia sesuai dengan harkat dan martabatnya. Nah, manusia juga memiliki harkat dan martabat. Jadi kalian
contoh penerapannya yaitu tidak boleh merendahkan orang lain, karena orang lain itu memiliki harkat dan martabat yang sama. Jadi kita harus memperlakukan manusia dengan sebaik-baiknya, atau teman kita dengan sebaik-baiknya. Jangan merendahkan orang lain. Sila ketiga. Nilai yang terkandung dalam sila ketiga adalah persatuan. Contoh pengamalannya memiliki rasa nasionalisme, cinta tanah air, bahasa, dan budaya. Nah, ini contoh penerapannya dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, cinta tanah air, yaitu membeli produk-produk buatan dalam negeri atau buatan Indonesia. Jangan kita membeli barang-barang malah buatan dari luar negeri. Itu berarti kita tidak cinta tanah air. Contoh yang kedua, di sekolah ataupun sekarang di rumah, kalian itu selalu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, saat di sekolah itu saat upacara. Di rumah sekarang setelah ibadat atau doa pagi, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Nah, itu kalau kalian lakukan berarti kalian menerapkan cinta tanah air. Bahasa, ya, rasa nasionalisme dalam bahasa, kita memiliki bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Jadi, saat kalian berbicara dengan orang yang berbeda suku atau agama, itu kita harus menggunakan bahasa Indonesia. Jadi, kita terapkan itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu artinya kita sudah memiliki rasa nasionalisme. Dalam hal budaya, contohnya yaitu kita Indonesia memiliki beragam budaya. Kita harus melestarikannya. Nah, itu contoh penerapannya, melestarikan dengan belajar budaya-budaya yang ada di Indonesia. Contoh, kalian sekarang ada namanya PLBJ, yaitu budaya tentang Jakarta. Nah, kalian tetap harus mau belajar. Itu adalah contoh sikap rasa nasionalisme. Misalnya kalian dari daerah tertentu, ya, kalian juga harus tetap melestarikan budaya dari daerah kalian sendiri. Rela berkorban demi bangsa dan negara. Nah, ini ya, kalian tetap harus mau berjuang untuk membela bangsa dan negara. Jika kita memang nanti, mudah-mudahan tidak terjadi ya, terjadi pertikaian atau peperangan antar negara. Nah, itu kita harus siap berkorban. Seperti pejuang-pejuang kita zaman dahulu, mereka rela mengorbankan dirinya untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Sikap saling menghargai antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Nah, ini contoh penerapannya, yaitu kalian itu harus mau berteman dengan siapa saja. Tidak boleh pilih-pilih teman kalian itu yang harus satu suku, satu agama, satu ras. Itu artinya warna kulit, ya kan? Kalau warna kulitnya berbeda, saya nggak mau bermain dengan dia. Kalau agamanya berbeda, saya tidak mau bermain dengan dia. Nah, itu contoh yang salah. Contoh penerapannya itu kita mau berteman dengan siapa saja. Ya, jadi biarpun itu misalnya di jalanan ada anak gelandangan, ya kan? Jadi kita mau berteman, jangan saya jijik dengan dia. Nah, itu tidak boleh ya. Bapak juga selama Bapak hidup, Bapak itu mau berteman dengan siapa saja. Bapak tidak pernah memilih dia dari suku apa, agama apa, warna kulitnya apa, lalu dari kelompok mana. Bapak tidak pernah pilih. Yang penting kita harus mau berteman dengan siapa saja, dengan catatan kita harus bisa membawa diri kita. Jadi kalau misalnya dia mengajak sesuatu yang tidak benar, kita jangan mau. Ya, itu contoh sikap saling menghargai suku, agama, dan ras antar golongan. Lalu membina persatuan dan kesatuan demi terwujudnya kemajuan bangsa dan negara. Nah, contoh penerapannya yaitu hampir sama seperti tadi sila kedua, tapi ini artinya kita lebih condong untuk
tidak melakukan perbuatan yang dapat memecah persatuan dan kesatuan. Contohnya apa? Ya, kita menyebarkan berita hoax. Nah, itu contoh penerapan yang salah, ya kan? Berarti kita tidak bisa membina persatuan dan kesatuan. Tapi kita harus memberikan suatu berita yang benar. Ya, yang sebenarnya seperti apa. Nah, itu untuk membina persatuan dan kesatuan. Yang kedua, itu tidak boleh apa? Tidak boleh mengintimidasi atau mengajak teman kalian untuk membenci orang lain atau kelompok lain. Nah, ini tidak boleh ya. Itu karena apa? Nanti akan timbul apa? Perpecahan. Yang ketiga, kita tidak boleh mengajak teman kita untuk memusuhi orang lain atau kelompok lain. Atau kita mengajak, zaman sekarang itu ada namanya geng-geng motor. Nah, itu dia perang antar geng motor. Nah, itu contoh yang tidak baik. Jadi kita tidak boleh mengajak teman atau saudara atau siapapun untuk memusuhi orang lain. Tapi kita mengajak mereka untuk apa? Membina persatuan dan kesatuan dengan cara ya kita misalnya contoh kumpul bareng, ya kan? Kita mengadakan kegiatan positif yang bareng. Nah, itu untuk membina persatuan dan kesatuan. Sila keempat. Nilai yang terkandung dalam sila keempat adalah musyawarah untuk mufakat. Contoh pengamalannya, tidak boleh memaksakan kehendak orang kepada orang lain. Ya. Kalau kalian punya kemauan, ya tidak boleh memaksakan kemauan kalian. Itu contoh penerapannya ya, tidak boleh memaksakan kemauan kalian kepada orang lain. Musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Jadi, contoh penerapannya, saat kita melakukan musyawarah, itu harus mementingkan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi. Tidak boleh untuk kepentingan pribadi maksudnya ya. Jadi, kita harus apa? Ya, ini untuk kepentingan bersama, keputusan yang akan kita ambil. Jadi bukan buat keuntungan pribadi. Nah, itu contoh penerapannya. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan hasil musyawarah. Jadi keputusan dari hasil musyawarah itu harus kita hormati dan kita junjung tinggi, walaupun memang itu tidak sesuai dengan tadi kehendak kita sendiri. Ya, kemauan kita sendiri. Tapi tetap harus kita junjung dan kita jalankan. Menerima dan melaksanakan hasil keputusan musyawarah. Nah, setelah kalian menerima hasil musyawarah, ya itu harus kalian laksanakan hasil keputusan tersebut. Karena itu adalah keputusan bersama demi kepentingan bersama. Contoh penerapannya. Nah, ini contoh penerapannya. Misalnya kita ingin melaksanakan contoh gini, kita saat diskusi bersama. Ya, saat diskusi bersama kalian pasti memutuskan atau menghasilkan sebuah keputusan hasil diskusi tersebut. Nah, jadi keputusan hasil diskusi tersebut harus kalian terima dan laksanakan. Contoh kemarin kita membuat kesepakatan. Ya, kita membuat kesepakatan. Nah, itu kan hasil musyawarah kita. Itu harus kita laksanakan. Kemudian saat kita membuat kemarin koordinator ya. Koordinator kelas. Nah, itu sudah hasil keputusan bersama dengan cara voting kan. Nah, itu yang mendapatkan tugas harus dilaksanakan. Kemudian menghargai dan mendengarkan pendapat orang lain. Contoh penerapannya, di dalam pelaksanaan musyawarah,
ya. Jika ada orang yang ingin memberikan sebuah usulan, kalian harus dengarkan dan kalian hargai. Jadi tidak boleh, yang tadi, tidak boleh memaksakan kehendak kalian sendiri, tapi kalian tetap harus mendengarkan dan menghargai pendapat tersebut. Nah, itu contoh untuk sila keempat. Sila kelima. Nilai yang terkandung dalam sila kelima yaitu keadilan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, menghargai orang lain, gotong royong dan kerja keras untuk mewujudkan kemajuan yang adil dan merata. Contoh pengamalannya, mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh penerapannya yaitu, jika kalian, contoh dalam kehidupan sehari-hari ya, jika kalian dibelikan makanan oleh orang tua, contoh di rumah nih ya, contoh di rumah kalian diberikan makanan sama orang tua. Nah, kalian harus membagi dengan adil. Jangan kalian mentang-mentang ini kesukaan kalian ngambilnya banyak. Nah, itu namanya kalian tidak adil. Nah, kalian harus adil. Oh, saya punya adik, berarti ini yang buat adik, ini buat kakak saya, ini buat saya, harus sama. Itu yang disebut mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Contoh di sekolah bisa juga sama. Kamu punya makanan, kamu punya teman. Misalnya teman kamu 3, kamu bawa makanan. Nah, jangan mentang-mentang ini kesukaan kamu atau kamu senangnya sama siapa, kamu bagi ke dia yang lebih banyak. Nah, itu namanya kamu tidak melakukan sikap adil terhadap sesama. Tapi kita harus bagi adil. Kalau memang kue itu ingin kamu bagi kepada teman-teman kamu, itu baginya harus merata. Ya, itu contoh mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Lalu menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Nah, ini tadi kalian sudah Bapak jelaskan, kalian punya hak dan kewajiban yang sama, ya kan? Jangan hanya menuntut hak kalian, tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian. Contoh penerapannya yaitu contoh di rumah. Ya, contoh di rumah. Kalian misalnya minta uang jajan. Nah, hanya minta uang jajan doang. Tapi kalian sebenarnya punya kewajiban. Kewajiban kalian adalah menjaga kebersihan rumah. Ya, kalian tidak melaksanakan kewajiban tersebut, tapi kalian hanya menuntut hak kalian. Sedangkan kalian sudah disekolahkan, dibelikan buku pelajaran, dibelikan sarana prasarana untuk pembelajaran. Contoh sekarang kita di masa pandemi ya, pasti kalian membutuhkan perangkat seperti HP atau laptop. Nah, kalian sudah diberikan, tapi kalian tidak melaksanakan kewajiban. Kewajibannya apa? Kalian menjaga barang kalian dengan sebaik-baiknya, ya kan? Nah, itu harus seimbang antara hak dan kewajiban kalian. Kalau contoh di sekolah sama. Ya, di sekolah kalian punya kewajiban. Nah, seperti sekarang, kalian itu kewajiban kalian adalah apa? Mengerjakan tugas dan mengikuti pembelajaran. Nah, jangan menuntut hak kalian. Kalian ingin mendapat nilai bagus, mendapat nilai yang pokoknya memuaskan, 90, 100, tapi kalian tidak pernah mengumpulkan tugas, ya kan? Apa yang mau dinilai? Atau bisa juga kalian ingin dinilai rapot kalian bagus, kalian ingin mendapatkan rapot. Nah, tapi kalian nggak pernah ngerjakan tugas, tidak pernah ikut pembelajaran. Nah, terus nilai rapot kalian dari mana? Berarti kan Bapak Ibu guru tidak bisa print nilai kalian. Nah, itulah contoh harus menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. Ya, ini harus kalian terapkan ya. Terutama sekarang pembelajaran jarak jauh ini, kalian harus melaksanakan kewajiban kalian dengan sebaik-baiknya agar nanti kalian mendapatkan hak kalian. Suka memberi pertolongan kepada orang lain. Contoh,
dalam penerapannya, yaitu contoh di rumah. Ya, kalau kalian melihat orang tua kalian ya sedang misalnya menyiapkan makanan, nah kalian boleh membantu, memberi pertolongan. Ini ma, ayo ma, ini saya bantu ma. Atau orang tua kalian sedang masak, ayo ma, ini saya bantu ma ya, saya bantu motong-motong bawang. Nah itu contoh penerapannya ya di rumah. Atau misalnya papamu sedang mencuci mobil, nah kamu ikut membantu mencuci mobilnya. Nah itu contoh penerapannya. Kemudian kalau di sekolah itu, jika kalian melihat teman kalian misalnya jatuh, nah itu harus kalian berikan pertolongan, bukan malah kalian ketawain. Nah kebanyakan yang terjadi adalah jika kalian melihat teman kalian jatuh, bukan ditolong tapi diketawain. Nah itu salah ya, tapi harus kalian tolong. Kalau misalnya teman kalian sedang kesusahan, contoh kesusahan dalam artian sebelum masa pandemi, misalnya teman kalian lupa membawa alat tulis, nah kalian boleh meminjamkan alat tulis kalian ya. Kalau sekarang memang tidak boleh, tapi nanti kalau sudah pandemi ini berakhir, ini harus kalian terapkan ya. Kemudian tidak bersifat pemborosan atau gaya hidup mewah. Nah ini contoh penerapannya. Yang pertama, contoh di rumah. Selesai kalian menggunakan air, ya jangan lupa dimatikan. Nah ini kalau kalian nggak matikan, pemborosan. Atau bisa juga saat kalian selesai menggunakan alat elektronik, harus dimatikan kembali. Jadi jangan, contoh kalian nonton TV tapi sambil main HP, ya kan, TV-nya nyala kamu malah lihat HP. Nah itu termasuk pemborosan. Kemudian contoh yang berikutnya itu tidak bersifat boros, yaitu kalian rajin menabung ya. Kalau kalian diberi uang jajan, ya kan, itu kalian tabung, jangan malah dihabiskan uangnya. Nah itu contoh penerapan penerapan sila kelima. Lalu tidak bergaya hidup mewah, ya kan. Contohnya adalah kalian misalnya di rumah punya jam 3. Nah saat keluar rumah kalian pakai tiga-tiganya. Buat apa tiga-tiganya dipakai ya, satu aja cukup. Atau kalian punya kalung emas ya, kalung emasnya banyak, jangan saat keluar rumah dipakai semua, pakai seperlunya saja. Misalnya punya cincin ya, cincinnya banyak, cincin emasnya di rumah, jangan dipakai semua kalau keluar rumah. Nah itu contoh tidak boleh diterapkan ya. Harus, kita tidak boleh gaya hidup mewah, tapi hidupnya sederhana saja, seperlunya saja yang kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu suka bekerja keras. Nah ini yang harus kalian tanamkan, khususnya di kelas 6. Contoh penerapannya itu kalian belajar dengan giat dan harus kerja keras untuk mendapatkan apa? Nilai yang memuaskan ya. Jangan yang tadi, kalian hanya menuntut hak kalian untuk mendapat nilai bagus, tapi kalian tidak pernah mau belajar, ya kan? Tidak mau bekerja keras untuk mendapatkan nilai yang supaya dapat membanggakan orang tua kalian. Nah ini contoh penerapannya yang tadi, harus belajar dengan giat. Atau ya bisa juga suka bekerja keras itu kalian itu misalnya nanti ingin melakukan sesuatu ya untuk kepentingan bersama. Contohnya kalian ingin membuat sebuah pementasan ya, nanti kalau kalian ikut OSIS ya, pementasan seni, nah itu kalian juga harus bekerja keras supaya kegiatan itu dapat berhasil. Jangan kamu hanya santai-santai, teman kamu kerja, kamu duduk manis, itu tidak boleh. Nanti andai kata di SMP ya. Kemudian suka menghargai hasil karya orang lain. Nah jadi yang sering Bapak lihat adalah
kalian itu kalau misalnya melihat hasil karya kalian sendiri, kalian kurang pede. Nah, kalian aja tidak bisa menghargai karya kalian sendiri. Itu bagaimana kalian bisa menghargai karya orang lain? Nah, contoh penerapannya, kalau misalnya teman kamu punya karya contoh gambar, ya, hasil gambar teman kamu itu tidak boleh kamu tertawakan. Nah, harus kamu hargai, ya. Namanya karya orang lain atau hasil karya orang lain itu tetap harus kita hargai, tidak boleh ditertawakan. Itu contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Sama seperti Bapak. Bapak menyuruh kalian mengerjakan tugas keterampilan, ya. Apapun hasilnya, apapun karya kalian, itu tetap Bapak hargai. Dengan cara apa? Bapak beri nilai. Nah, itu contoh menghargai karya orang lain, ya kan? Tetap Bapak kasih nilai. Nah, itu contoh Bapak menghargai karya kalian. Jadi kalian tidak boleh malu dengan karya kalian dulu, baru kalian bisa menghargai karya orang lain. Kalau kalian malu, bagaimana kalian bisa menghargai karya orang lain, ya? Nah, anak-anak, tadi sudah Bapak jelaskan, ya, lambang negara, lambang setiap sila, ya kan? Ada lagi tadi tentang sila-silanya, bunyi silanya, lalu dalam pengamalan dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari dari sila-sila tersebut sudah Bapak jelaskan, ya. Semoga dengan penjelasan ini kita dapat lebih baik lagi di dalam menerapkan sila-sila Pancasila, sehingga apa yang menjadi cita-cita bangsa Indonesia dapat terwujud. Yang intinya apa? Bhinneka Tunggal Ika. Biarpun kita berbeda-beda, kita harus tetap satu. Ya. Semoga negara ini dapat menjadi lebih maju lagi, berkembang lagi, dan dapat bersaing dengan negara-negara lain. Itu saja pembelajaran hari ini. Semoga kalian dapat memahami apa yang sudah Bapak jelaskan dan kalian dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan lupa kita selalu bersyukur kepada Tuhan atas kehidupan yang telah diberikan kepada kita. Dengan cara apa bersyukur? Ya tadi, kita bisa menghargai diri sendiri dan menghargai orang lain. Itu saja penjelasan dari Bapak. Sampai ketemu lagi di pembelajaran selanjutnya, di materi-materi selanjutnya. Dan jika memang kalian itu belum paham, kalian bisa lihat lagi videonya agar kalian lebih paham tentang pengamalan dan penerapan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan dan selalu diberi kesehatan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.